Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Nurulfata dari Pendidikan Geografi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peta dan penggunaannya. Sebelum kita memulai pelajaran dan penyampaian materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Nah, jika kalian melihat gambar seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Ya, tentu peta. Apa itu peta? Peta, menurut International Cartographic Association, peta merupakan gambaran permukaan bumi seluruhnya atau sebagian yang digambar pada bidang datar atau bidang dua dimensi yang diperkecil menggunakan skala dan proyeksi-proyeksi tertentu. Dan jenis-jenis peta itu dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan skala, berdasarkan objek, maupun berdasarkan data. Berdasarkan skala dibagi lagi menjadi beberapa jenis peta. Yang pertama, jenis peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Sedangkan berdasarkan objeknya, peta itu dibagi menjadi dua, yaitu peta statis dan peta dinamis. Sedangkan berdasarkan data dibedakan juga menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Mari kita ulas terlebih dahulu jenis peta berdasarkan skalanya. Jenis peta berdasarkan skala yang pertama yakni peta kadaster. Peta kadaster itu sendiri merupakan peta yang memiliki skala dengan perbandingan antara 1:100 hingga 1:5000. Jenis peta ini memiliki objek dengan sangat terperinci. Karena itu, gambar dalam peta kadaster ini sangat sempit. Namun begitu pula dengan objeknya yakni sangat terperinci. Biasanya peta ini digunakan untuk keperluan teknis. Contoh penggunaannya yakni peta tanah dalam sertifikat hak milik tanah dan juga peta jaringan jalan yang memerlukan kerincian yang sangat rinci. Dan yang selanjutnya yakni peta dengan skala besar. Peta skala besar merupakan peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang sempit. Contoh penggunaan peta dengan skala besar itu sendiri yakni seperti peta kecamatan, peta topografi. Nah, seperti itu, menggambarkan wilayah-wilayah yang sempit. Dan yang selanjutnya yakni peta dengan skala sedang. Peta skala sedang merupakan peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Umumnya pada peta dengan skala ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang tidak terlalu luas namun juga tidak terlalu sempit. Contoh penggunaan peta dengan skala sedang itu biasanya menggambarkan peta-peta provinsi seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni peta dengan skala kecil. Peta skala kecil merupakan peta yang memiliki skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta jenis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan cakupan wilayah yang cukup luas. Seperti halnya contohnya peta negara, peta dunia, seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni peta geografis. Peta dengan skala geografis itu merupakan peta yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Peta ini biasanya menggambarkan wilayah-wilayah yang sangat luas. Objek-objek yang digambarnya itu yang digambarkan pada peta itu sangat luas. Misalnya peta kawasan-kawasan negara-negara maju berkembang, kawasan benua, kelompok-kelompok negara, seperti itu. Dan yang selanjutnya, mari kita ulas jenis-jenis peta berdasarkan objeknya. Yang pertama, yakni ada peta statis. Peta statis itu sendiri merupakan peta yang menggambarkan keadaan yang relatif atau jarang berubah. Dari kata statis itu sendiri, jarang berubah. Misalnya peta yang masuk dalam kategori peta statis ini seperti peta jenis tanah,
peta administrasi suatu wilayah atau peta geologi seperti itu. Karena peta-peta seperti jenis tanah dan peta geologi merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali berubah, bahkan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Dan yang selanjutnya yakni peta dinamis. Dari kata dinamis itu sendiri bisa kita artikan bahwa peta ini merupakan peta yang menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya pada peta peta transmigrasi, peta penggunaan lahan. Nah, seperti itu. Karena seperti tata guna lahan, nah itu kan sangat sering terjadi, seperti yang awalnya sawah menjadi perumahan, yang awalnya hutan menjadi persawahan. Nah, seperti itu, menggambarkan keadaan yang dinamis. Dan yang selanjutnya kita bahas tentang jenis peta berdasarkan data. Yang pertama yakni ada peta umum. Peta umum itu sendiri merupakan peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Dalam peta ini biasanya ditampilkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi. Misalnya sungai, danau, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan barusan itu merupakan kenampakan-kenampakan yang alamiah. Untuk kenampakan-kenampakan yang buatan seperti jalan raya, kota, pelabuhan, perkebunan, bandara, nah seperti itu. Jadi hal-hal umum yang digambarkan dalam peta. Contohnya, yakni ada peta dunia, peta negara, seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni peta khusus. Peta khusus juga sering disebut dengan peta tematik. Peta tematik ini menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu atau khusus. Jadi yang digambarkan dalam peta tematik ini adalah kenampakan-kenampakan khusus yang mungkin di setiap wilayah-wilayahnya itu berbeda-beda. Peta ini biasanya menggunakan simbol-simbol tertentu dalam menggambarkan sebuah kenampakan. Contoh penggunaan peta khusus ini adalah yang pertama itu peta geologi dan peta jenis tanah. Nah, kenapa peta geologi dan peta jenis tanah ini merupakan peta tematik? Karena keadaan geologi di suatu wilayah tertentu itu akan berbeda pula dengan keadaan geologi di daerah lainnya. Begitu pula dengan jenis tanah. Nah, dalam peta geologi itu sendiri, untuk simbol-simbol yang membedakan antara keadaan geologi di suatu tempat dengan tempat lainnya itu biasanya dibedakan dengan warna, dengan pengkodean tertentu. Begitu pula dengan jenis tanah. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.